Ya, Pos, malam ini berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sedang berkolaborasi dengan kawan-kawan wartawan, dan sengaja saat ini kita mengambil tema menyongsong Pilkada 2024. Baik pemirsa, satu cita-cita kita dan keinginan kita bersama bahwa dalam menyongsong pemilu Pilkada 2024 kita mengedepankan suasana aman dan kondusif, dan kita juga berharap bahwa dalam konteks ini kadangkala ada satu persoalan yang menjadi satu perbedaan pendapat ya, kita paham sehingga terjadi kisruh misalnya dan sebagainya, dan itu sangat kita antisipasi. Dan kebetulan juga kemarin juga Pak Kapolres juga pada waktu silaturahmi di Bukit Senyum, Bengkayang, justru berharap bahwa di Pilkada 2024 ini aman dan kondusif. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa masyarakat kita ini kan namanya di daerah kita, bukan berarti kita merendahkan di situ, mohon maaf ya. Tapi justru perlu kita mengamati seperti apa moral etik masyarakat sehingga bisa mencerdaskan warga masyarakatnya, dan perlu ada bimbingan. Untuk itu kita langsung saat ini berhadapan dengan kawan kita juga wartawan dari Surya Pos, Bapak Insinyur Martinus Q. Mungkin memiliki satu kesimpulan bahwa bagaimana kita menuju menuju Pilkada 2024 sehingga tercipta suatu situasi yang aman dan kondusif, dan berharap juga bahwa di sini bagaimana masyarakat bisa menuju program ekonomi society yang merupakan satu kebanggaan kita bersama, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Silakan Pak Martinus Q. Baik, terima kasih Pak Yel. Saya pikir di tahun 2024 ini ada dua hal, ada momentum penting akan terjadi suksesi kepemimpinan. Yang pertama, kita itu akan melaksanakan pemilu serentak. Nah, pemilu serentak ini kan ada dua. Yang pertama adalah pemilu legislatif, ya. Kemudian yang kedua adalah pemilu untuk memilih kepala daerah. Nah, ini semuanya dilakukan serentak di tahun 2024. Ya. Nah, yang namanya pemilu pasti ada kompetisi. Ketika kita berkompetisi pasti ada kompetitornya. Nah, kompetitornya siapa? Yang pertama adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, kemudian di dalam partai politik ini semua pasti sudah mempunyai kandidat-kandidat. Misalnya para calon anggota legislatif ya di berbagai partai yang akan mengikuti kompetisi 2024. Kemudian nanti selesai itu kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur serentak di seluruh Indonesia. Harapan kita tentu apa yang sudah disampaikan oleh para pemimpin, ya, oleh pemangku kepentingan, Kapolres dan pejabat lainnya, ya, kita harapkan tentu ini agar menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua. Intinya pemilu itu harus kita laksanakan dengan riang gembira, ya. Persaingan pasti akan terjadi, ya, tetapi tentu semangat persatuan, ya, kedamaian, kebersamaan, ya, ini perlu kita jaga, ya. Kita jaga Kabupaten Bengkayang ini, ya. Dan untuk keamanan jangan hanya kita serahkan sepenuhnya kepada aparatur penjaga keamanan, tetapi kita semua warga, ya, partai politik semuanya, ya, kita tentu harus sama-sama saling menunjang, saling mendukung agar, ya, kegiatan pesta demokrasi di tahun 2024 ini, ya, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan impian kita bersama demi Kabupaten Bengkayang yang kita cintai. Baik, Pak Insinyur Martinus Q adalah sosok wartawan dari Surya Pos yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia dan ASEAN. Dengan ini kita sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau dalam menciptakan suasana aman dan kondusif dalam konteks demokrasi 2024 yang akan datang. Tapi justru kita melihat bahwa
apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Martinus Kiu barusan, artinya kita harus mengedepankan politik santun. Dengan adanya politik santun ini dalam arti bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita pakai satu menghargai satu yang lain, dan jangan walaupun itu berbeda partai, tapi jadilah masyarakat Indonesia yang betul-betul mencintai NKRI ini dengan semangat demokrasi yang kita harapkan, yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita harus menghargai semua unsur, baik itu masyarakat yang masih masuk dalam kategori bawah maupun atas, dan yang atas itu tentunya selalu memberikan motivasi kepada warga masyarakat yang masih awam. Demikian, selamat malam, dan jangan lupa share dengan teman-teman yang ada di seluruh tanah air dan di seluruh pelosok di seluruh negara ini atau di seluruh daerah ini. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa subscribe. Saya pos malam ini berada di Kabupaten Pekayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sedang berkolaborasi dengan kawan-kawan wartawan, dan sengaja saat ini kita mengambil tema menyongsong Pilkada 2024. Baik pemirsa, satu cita-cita kita dan keinginan kita bersama bahwa dalam menyongsong pemilu Pilkada 2024 kita mengedepankan suasana aman dan kondusif, dan kita juga berharap bahwa dalam konteks ini kadangkala ada satu persoalan yang menjadi satu perbedaan pendapat, ya kita paham, sehingga terjadi kisruh misalnya dan sebagainya, dan itu sangat kita antisipasi. Dan kebetulan juga kemarin juga Pak Kapolres juga pada waktu silaturahmi di Bukit Senyum, Bengkayang, justru berharap bahwa di Pilkada 2024 ini aman dan kondusif. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa masyarakat kita ini kan namanya di daerah kita, bukan berarti kita merendahkan itu, mohon maaf ya. Tapi justru perlu kita mengamati seperti apa moral etik masyarakat sehingga bisa mencerdaskan warga masyarakatnya, dan perlu ada bimbingan. Untuk itu kita langsung saat ini berhadapan dengan kawan kita juga wartawan dari Surya Pos, Bapak Insinyur Martinus Kiu. Mungkin memiliki satu kesimpulan bahwa bagaimana kita menuju Pilkada 2024 sehingga tercipta suatu situasi yang aman dan kondusif, dan berharap juga bahwa di sini bagaimana masyarakat bisa menuju program ekonomi society yang merupakan satu kebanggaan kita bersama, khususnya di Kabupaten Pekayang. Silahkan Pak Martinus Kiu, Insinyur Martinus Kiu. Baik, terima kasih Pak Yel. Saya pikir di tahun 2024 ini ada dua hal, ada momentum penting akan terjadi suksesi kepemimpinan. Yang pertama kita itu akan melaksanakan pemilu serentak. Nah, pemilu serentak ini kan ada dua. Yang pertama adalah pemilu legislatif, ya. Kemudian yang kedua adalah pemilu untuk memilih kepala daerah. Nah, ini semuanya dilakukan serentak di tahun 2024. Ya. Nah, yang namanya pemilu pasti ada kompetisi. Ya. Ketika kita berkompetisi pasti ada kompetitornya. Nah, kompetitornya siapa? Yang pertama adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, kemudian di dalam partai politik ini semua pasti sudah mempunyai kandidat-kandidat. Misalnya para calon anggota legislatif ya di berbagai partai yang akan mengikuti kompetisi 2024. Kemudian nanti selesai itu kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur serentak di seluruh Indonesia. Harapan kita tentu apa yang sudah disampaikan oleh para pemimpin, ya, oleh pemangku kepentingan, Kapolres dan pejabat lainnya, ya, kita harapkan tentu ini agar menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua. Intinya pemilu itu harus kita laksanakan dengan riang gembira, ya. Persaingan pasti akan terjadi, ya, tetapi tentu semangat persatuan, ya,
kedamaian, kebersamaan, ya ini perlu kita jaga. Ya. Kita jaga Kabupaten Bengkayang ini, ya. Dan untuk keamanan jangan hanya kita serahkan sepenuhnya kepada aparatur penjaga keamanan, tetapi kita semua warga, ya, partai politik semuanya, ya kita tentu harus sama-sama saling menunjang, saling mendukung agar ya kegiatan pesta demokrasi di tahun 2024 ini ya, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan impian kita bersama demi Kabupaten Bengkayang yang kita cintai. Baik, Pak Insinyur Martinus Kiu adalah sosok wartawan dari Surya Pos yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia dan ASEAN. Dengan ini kita sangat sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau dalam menciptakan suasana aman dan kondusif dalam konteks demokrasi 2024 yang akan datang. Tapi justru kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Martinus Kiu barusan artinya kita harus mengedepankan politik santun. Dengan adanya politik santun ini dalam arti bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita pakai satu menghargai satu yang lain, dan jangan walaupun itu berbeda partai, tapi jadilah masyarakat Indonesia yang betul-betul mencintai NKRI ini dengan semangat demokrasi yang kita harapkan, yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita harus menghargai semua unsur, baik itu masyarakat yang masih masuk dalam kategori bawah maupun atas, dan yang atas itu tentunya selalu memberikan motivasi kepada warga masyarakat yang masih awam. Demikian, selamat malam, dan jangan lupa share dengan teman-teman yang ada di seluruh tanah air dan di seluruh pelosok di seluruh negara ini atau di seluruh daerah ini. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa subscribe.